macam Indonesia, hati-hati karena kami tahu memang kami hati-hati. Kami tahu, kami waspada. Tetapi demi kami ngerabari bro. Oh, amba kami keti are, amba kami kasih orang punya barang. Jadi kita tidak tahu lagi. Beda, yang itu hari kalau kami begini nih, kami datang orang pedagang langsung ambil. Ini orang tidak ambil. Orang tidak beli. Toko di sini, ini sudah tutup, orang tidak belanja. Sebentar jam 12 tutup. Mana semua orang karena dengan takut corona tutup toko-tokonya. Jadi orang belinya juga tidak lagi. Kami dari LSM Yayasan Tanah Nusa selalu memfasilitasi petani agar mengembangkan kebun mulai dengan perencanaan kebun, di mana perencanaan kebun didasarkan pada perencanaan kebutuhan jangka pendek. Kebutuhan jangka pendek adalah kebutuhan akan pangan. Pangan tidak bisa ditunda. Makanya ketika pangan tidak bisa ditunda, harus mengembangkan tanaman pangan di kebun. Jangan sampai pangan ditinggalkan. Kemudian kebutuhan jangka menengah, kebutuhan jangka menengah di sini adalah untuk pemenuhan kebutuhan untuk kesehatan, kebutuhan untuk anak sekolah, maka didorong untuk memelihara ternak, kemudian mengembangkan tanaman-tanaman komoditi, hortikultura, dan juga tanaman komoditi yang umurnya 3-5 tahun. Kemudian untuk kebutuhan jangka panjang, untuk tabungan, untuk bangunan rumah, didorong untuk mengembangkan tanaman kayu-kayuan. Jadi petani harus mengembangkan usaha tani terpadu agar ketahanan pangan dari waktu ke waktu itu bisa dipenuhi sendiri oleh petani. Pemerintah pun juga ke depan kalau mau memberi bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19, yang pertama perlu melakukan pendataan kembali ke wilayah, ke desa-desa. Kira-kira siapa yang benar-benar terkena dampak dari COVID-19. Jadi tidak melulu menggunakan data keluarga prasejahtera atau keluarga penerima bantuan PKH. Ini harus didata ulang. Lalu yang kedua, kalau misalnya telah didata kemudian memberikan bantuan pangan, sebaiknya dijadikan program padat karya pangan mandiri karena tidak berkumpul, tapi kemudian petani, warga masyarakat yang masih punya lahan cukup banyak, ketika dia mendapat bantuan pangan, dia wajib menanam tanaman pangan, memanfaatkan sisa-sisa hujan yang masih ada sekarang ini. Terima kasih. Makanan sehat bagi masyarakat di kampung-kampung masih tetap biasa, seperti telur bagi masyarakat dataran tinggi, lalu daging, maksud saya ikan bagi masyarakat dataran rendah atau bagi masyarakat pesisir dan lain-lain. Sampai saat ini sih belum ada dampak-dampak khusus soal ketersediaan pangan tersebut. Nah, misalnya nanti kesulitan untuk mencapai atau untuk mencari pangan yang sehat tersebut, mungkin saya kira memang ada semacam perlu diantisipasi untuk membuat semacam lumbung di awal, baik lumbung yang sifatnya untuk tanaman pangan padi maupun hortikultura, begitu juga lumbung untuk mungkin yang sifatnya adalah protein hewani ya, mungkin dari ikan juga. Nah, pemerintah mungkin tepat jika membuat semacam mendorong desa untuk membeli semacam cold storage dari gabungan beberapa desa yang menanamkan modalnya untuk Buma Desa atau badan usaha milik bersama desa. Jadi kerjasama antar beberapa desa. Nah, saya kira soal kearifan tradisional, lumbung tadi, lalu bisa juga kalau untuk pesisir cold storage tadi, dan yang paling penting yang kita punya pengalaman itu
bisa menjadi kekuatan yang dibuktikan waktu krisis tahun 98 adalah tanaman pekarangan. Nah, tanaman pekarangan ini seperti tadi ada cabai, kencur, bayam, kangkung, dan yang lain-lain itu semua sebetulnya bisa ditanam di pekarangan, di mana di desa-desa itu pekarangannya cukup luas untuk menanam sayur-sayuran ini. Minimal komponen yang membeli adalah bumbu, garam, dan lain-lain. Tapi komponen utama beras bisa dari sawah dan lumbung, lalu sayuran itu bisa dari tanaman pekarangan yang ditanam oleh para petani di pedesaan sendiri. Mungkin itu dulu, terima kasih.